A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faraqas salata ala ibadihi wa amarahu bi iqamatiha wa husni adaiha wa ala najaha wal falaha bil khushu'i fiha wa ja'alaha furqatan bainal imani wal kufur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala man hadahu wa salaka sabilahu ila yaumil din. Amma ba'd, fa ya yuhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali bersama kita bermunajat kepada Allah, bertafakur dan bersyukur kehadiran atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah tetap curahkan kepada kita sampai dengan saat sekarang ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali Allah memperkenankan diri kita untuk sama menghadiri kegiatan maghrib yang dilaksanakan oleh Hijrah Milenial. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Nurjana ya, dari Kuala Simpang ya Ustaz. Alhamdulillah belum pernah ketemu saya Bu, dengan Al-Muharram atas izin Allah hari ini bertemu dengan Tuan Guru kita. Berharap berdoa kita semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan menurut kabar beliau akan pulang malam ini insyaallah. Jadi kita doain selamat sampai ke rumah, berjumpa dengan keluarga insyaallah. Sembari dengan itu, mari pula bersama kita memperbanyak ucapan salawat dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bermohon kita kepada Allah kiranya salawat yang kita bacakan disampaikan kepada ruh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua saya, hadirin jamaah yang saya muliakan, ucapan pertama yang pantas saya sampaikan adalah permohonan maaf saya. Hadirnya saya ke majelis ini tidak bermaksud ingin mengajari, tidak bermaksud untuk menggurui. Saya dan kita semua hadir karena Allah, ingin mengharap redha dari Allah sesuai dengan munajat kita. Ilahi anta maksudi wa ridha kama kunti.
Tidak ada yang dapat memberikan keridhaan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka gapailah keberkahan dan keridhaan itu dalam kehidupan kita. Sebelum kaji saya sampaikan, maklum hadir pada diri Bapak Ibu yang saat ini dalam keadaan letih bersila mulai semenjak. Pak, ini Ustaz sudah beberapa waktu berganti. Kalau memang letihnya bersila, kalau ibu bapak punya hajat dan hajatnya belum terselesaikan ingin pulang. Saya maklum. Namanya kepentingan hajat. Kan tidak semua orang sama. Ada yang belum nonton Kian Santang. Ini episode lagi baik-baik. Atau ada yang sudah rindu dengan jeritan suara istri. Monggo ditonton. Di sinetron bagus untuk kita pelajari kiat mencari istri dua. Paling akhir-akhirnya keluar lirik menyanyi, paling keluar lirik seperti itu. Kalau ibu dari tadi belum makan, mau makan. Udah makan? Kalau begitu saya yang ada snack konsumsi makan malam. Alhamdulillah. Kalau dadak saya sama Kiki pulang, besok subuh datang. Nah, saya dan kita tidak ingin duduknya di sini, jasadnya di masjid ini, tapi pikirannya enggak di sini. Pikirannya berada di toko serba 35.000. Maka ketika itu tidak sampai pada diri kita, hal-hal yang tercabang, pemikiran yang tidak pada tempatnya, kembalikan. Tarik dia kemari, agar pertemuan ini mendatangkan manfaat dan tidak timbul fitnah serta aib. Ngaji, ngomongin orang terus. Ustaz tuh tengok mati belum mati boleh. Ustaz ini Ustaz jangan Ustaz. Belum kan Ustaz. Kelihatan dari gaji. Ngaji juga. Ngambil tanah orang lanjut. Sebentar demi sebentar. Ngaji juga. Melontoti bini orang tetap. Betul ya? Sering kan kita lihat istilah perempuan itu lebih cantik kalau belum jadi bini. Kalau sudah jadi bini, cantik pun betul ya? Bapak, betul tidak? Nah, perbuatan yang seperti ini jangan dibiarkan dan jangan dikembangbiarkan. Kalimat yang harus tampil adalah faqultu astaghfirullah. Perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Paling tidak sayyidul istighfar harus menjadi amalan dalam kehidupan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Agar dosa kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita dalam bingkai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Islam yang tidak benar dan juga bukan mustahil tidak ada orang Islam yang salah. Benar atau salah tergantung kita,
memaparkan kalimat iman pada diri kita. Ibu dan bapak, izin saya menyambung Ustaz Zulkarnain tadi. Semua Islam? Semua Islam? Islam. Sudah selesai kaji Ustaz? Kemana Ustaz? Oh siap, alhamdulillah. Ustaz, hati-hati Ustaz ya. Minta maaf saya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, kita doakan ya. Ibu ikut Ustaz juga? Tidak kan? Masih tetap kan? Kalau ikut juga ya, habis kita ya. Ibu dan bapak, kalau cerita tentang Islam, beruntunglah kita hari ini lahir dalam keadaan Islam. Kalimat yang harus lebih kita tanamkan adalah kalimat tahmid, pujian syukur akan keislaman kita. Karena jadi orang Islam ini sulit, Pak. Jadi orang Islam ini sulit, Bu. Bukan masuk Islamnya, mengamalkan Islamnya yang berat. Kalau mau masuk Islam gampang, cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, antum pasti Islam. Tapi benarkah Islam kita tergantung pengamalan kalimat syahadat dalam kehidupan? Maka kapan Islam itu diamalkan? Islam diamalkan setelah dilafazkan syahadat, dan syahadat diamalkan setelah menginginkan kalimat ini dalam kehidupan. Nah, ibu dan bapak, orang tua saya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kaji kita hari ini sesuai dengan tema Islamkah aku? Jawabnya iya. Benarkah Islam kita? Ini yang belum tahu. Maka keislaman yang sudah kita miliki harus kita lanjutkan menjadi fase seorang muslim yang mukmin. Buya Hamka pernah berkata, kalau ingin melihat orang Islam mah gampang. Kapan? Lihat pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Di situ berkumpul orang-orang Islam yang gak puasa sholat, yang gak zakat sholat, yang lagi marahan sholat. Semua orang Islam sholat. Masalah cuma mau pamer telepon, nah itu urusan dia. Masalah dia cuma pamer rambut yang baru rebonding, itu urusan dia. Tapi setiap orang yang lahir Islam pasti sholat Idul Adha, pasti sholat Idul Fitri, kecuali dalam keadaan uzur. Nah, setelahnya, cukupkah kita memandang orang Islam itu sebagai orang yang dibenarkan Allah? Belum. Kapan ingin melihat orang Islam yang mukmin? Kata Buya Hamka, lihatlah pada saat pelaksanaan sholat subuhnya seseorang. Jadi besok ditentukan nih, apakah kita mukmin yang Islam atau Islam yang belum mukmin. Subuh. Besok kan ada subuh berjamaah tuh. Benar Pak? Benar Pak? Nah, subuh berjamaah ini bukan program, tapi kewajiban. Namun alhamdulillah tetap harus dilapaskan. Walaupun subuhnya secara program, mudah-mudahan melalui program menjadi kebiasaan. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Program ini akan mendatangkan manfaat sehingga seluruh orang-orang Islam di kampung kita ini akan taat patuh dengan aturan Allah, yakni menunaikan kewajiban sholat yang 5 waktu. Ibu bapak, orang tua saya, balik kita pada kaji awal. Islamkah kita? Jawabnya iya. Benarkah Islam kita? Wallahu a'lam, tergantung pengamalan kita. Maka yang harus kita tanamkan hari ini adalah komitmen, keinginan untuk memperbaiki sunnah-sunnah risalah Rasulullah. Oleh karenanya Pak, Bu, anak-anak Ustaz, izin Ustaz panggil dulu ke depan satu orang untuk Ustaz tanyai seputar keislaman dirinya.
Ustaz akan panggil satu orang anak Ustaz yang laki dan perempuan untuk Ustaz tanya seputar keislaman kepada mereka yang duduknya merek-merek tidak menghadap Ustaz. Ustaz akan panggil ke depan satu orang anak Ustaz untuk Ustaz tanya seputar keislaman kepada anak Ustaz yang laki-laki pakai peci tapi pecinya merek-merek. Ustaz akan panggil satu orang anak Ustaz untuk Ustaz tanya seputar keislaman pada dirinya kepada anak Ustaz yang perempuan pakai jilbab tapi nampak rambut. Ustaz akan panggil satu orang anak Ustaz untuk Ustaz tanya seputar keislaman kepada anak Ustaz yang laki dan perempuan duduknya gempet-gempet dengan kawan. Terakhir Ustaz akan panggil satu orang anak Ustaz untuk Ustaz tanya seputar keislaman kepada anak Ustaz yang kerjaannya bercakap-cakap dengan kawan. Ustaz akan panggil satu orang anak Ustaz yang nengok pada Ustaz. Bang, siapa yang berani? Mungkin jadi kira. Ini bang, apa? Coba kita, ya bang. Kakak ada kakak. Ada kakak. Terus ada. Baik Bapak dan Ibu, inilah Islam akhir zaman. Inilah Islam yang dikatakan oleh seluruh kalangan ulama, Islam itu tinggal kenangan. Islam itu banyak, tapi bagaikan kuil di lautan. Hilang keberanian dalam membenarkan kalimat Islam, hilang keberanian dalam menunjukkan jati diri sebagai seorang Islam, hilang keberanian dalam membenarkan kalimat tauhid yang sudah dilafazkan. Inilah kita untuk menyebutkan kita Islam saja pun kita takut, apalagi membenarkan kaidah Islam yang dituntut dalam kebenaran. Maka jangan pernah takut untuk membenarkan Islam. Lebih baik mati dalam keadaan syahid daripada harus hidup dalam keadaan tidak, demi mempertahankan Islam. Ya Allah. Ya. Kalau udah kita keok tahu keok, kalah macam baik Bayern Munchen sama Barcelona, kan keok ke Barcelona 8-2. Barcelona saja ibaratnya menangis. Barcelona yang tangguh yang kuat bisa keok karena ada yang lebih kuat daripada Barcelona. Islam ini bisa hilang kekuatannya apabila tidak ditumbuhkan sejak ini, karena ada kekuatan-kekuatan lain yang akan menghilangkan kekuatan Islam. Ini siapa yang disebut dengan Islam hari ini? Saya, kalau kalimat saya hanya masih dalam bibir belum disebut Islam. Islam itu yang lisan dan qalbunya satunya.
Islam itu lisan yang qalbunya satu kalimat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah cerita tentang syahadat, kita nggak akan pernah takut. Kita nggak pernah golok saja, ya kita akan hadapi. Aret sama orang Islam bego. Nah kita nggak dituntut untuk perang. Yang dituntut bagi orang Islam sekarang adalah melawan hawa nafsu. Karena umat Islam akhir zaman lebih hina dari kebanyakan binatang. Maaf ya Pak, Ustadz izin agak kasar saya menyebutkan. Ibu bisa tanya sama Pak Polisi, yang sering ditangkap sama Pak Polisi orang Islam atau bukan? Jawab. Yang sering ditangkap karena togel orang Islam atau bukan? Yang sering ditangkap karena nyuri sawit orang Islam atau bukan? Yang sering ditangkap godain bini orang siapa? Yang sering ditangkap begalin orang siapa? Yang sering ditangkap korupsiin duit rakyat siapa? Ya. Artinya kita sekarang sedang dituntut untuk membuang kehewanan pada diri kita, karena Islam itu sudah mencoreng agama Islam secara total. Siapa yang mencoreng? Kita, umat Islam yang katanya Islam, orang Islam yang katanya beriman. Tapi secara sadar kita sudah melemahkan Islam karena ketidaktaatan kita kepada Allah yang menciptakan Islam. Nah, dalam sekarang ada Ustaz kita di 10. Kita sambung subuh. Saya nginap di sini atau di rumah? Sini. Biasa pula saya di sini. Ya. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Buang sifat-sifat hewan pada diri, karena kita dituntut untuk membenarkan Islam dan menyempurnakan Islam. Yang kita sempurnakan adalah akhlak kita. Akhlak yang harus mencontoh sebagaimana Rasulullah memiliki akhlak. Sehingga disebutkan bahwa akhlaquhu al-Quran, setiap akhlak pada diri Rasul adalah Al-Quran. Contoh sudah ada, perilaku sudah ditunjukkan, tinggal mau atau tidak, itu tergantung kita. Ibu dan bapak orang tua saya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu sebenarnya gampang. Bagaimana gampangnya? Cukup dengan mematuhi Allah, cukup dengan mematuhi Rasul, cukup dengan mengikuti istimewa para ulama. Islamlah kita, terarahlah kita, benarlah diri kita. Insya Allah orang-orang Islam yang hari ini belum Islamnya, yang belum benar keislamannya, melalui kaji hijrah milenial ini, khususnya kampung kita ini, akan terbebaslah kita orang Islam berbuat maksiat. Amin. Tidak ada lagi orang Islam yang jual togel. Ya Bu, yang beli bolehlah. Tidak ada lagi orang Islam yang mencuri karena takut sama Allah. Tidak ada lagi orang Islam yang mau menggoda bini orang karena takut sama Allah. Tidak ada lagi orang Islam yang tidak memakmurkan masjid karena takut sama Allah. Kalau sudah begini orang Islam di kampung kita dan di kampung-kampung yang lain, aman kita dalam berhidup bermasyarakat kita. Tidak ada lagi huru hara, tidak ada lagi social distancing dalam kehidupan masyarakat kita, karena semua suci lagi memuji. Setuju? Insya Allah setuju? Setuju insya Allah. Karena waktu jam 10, tinggal 10 menit lagi, saya simpul-simpulkan aja. Inilah kaidah yang terbatas sama waktu.
melalui kajian ini terbukalah hati kita, terbukalah iman kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya karena Allah. Maka orang yang taat kepada Allah, cukup disebutkan nama Allah, hatinya menjadi luluh. Cukup hanya dengan menyebutkan nama Allah, hilang kegersangan pada dirinya, hilang kesombongan pada dirinya. Cukup hanya dengan nama Allah, maka pujilah Allah, serulah asma Allah, perbanyaklah menyebutkan kalam Allah, karena Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kita ini kecil, kita ini adalah hamba, kita bukan Tuhan. Maka jangan ambil hak Tuhan dalam kehidupan manusia. Sombonglah kita sebagai hamba. Orang-orang yang sombong ditandai dengan ketidaktaatan menjalankan perintah Allah melalui agama Islam. Al-yawma a'madu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Islam sudah diridhoi Allah. Tidak ada agama yang lebih mulia dibandingkan dengan agama Islam. Maka bersyukurlah, beruntunglah kita menjadi orang Islam. Pertahankan Islam. Ibu, bagi ibu-ibu cukup menjadi ibu yang solehah. Bapak cukup jadi laki-laki yang soleh. Jangan jadi laki-laki yang solehah. Karena sesungguhnya laki-laki yang solehah adalah laki-laki yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang jauh dari masjid. Islam ini sudah mulai luntur ketika umat sudah jauh dari masjid. Beruntung kita sekarang ada Erdogan yang sudah mengembalikan museum menjadi masjid, pertanda kebangkitan Islam. Jadi kalau ditanya di mana tempat kita berkumpul, di masjid. Di mana tempat kita beribadah, di masjid. Di mana tempat kita menunjukkan keimanan kita, di masjid. Karena masjidlah tempat awal dakwah dan tempat berakhirnya kehidupan. Mulaikan dengan masjid, akhirkan hidup juga dengan masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Sebagaimana slogan BKPRI dalam Quran surah Toba ayat 18, Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Oleh karenanya, siapa yang beriman kepada Allah adalah orang yang benar Islamnya. Siapa yang benar Islamnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada, baik kita tutup dengan doa. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Rabbana salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil balagil a'la ila yaumiddin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana wa taqabbal maqsudana wa taqabbal hajatana wa taqabbal niyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.